Jika SPBU, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, menolak total pembayaran menggunakan QRIS e-wallet yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia, BI. Hal ini bertentangan dengan kebijakan Bank Indonesia yang mendorong digitalisasi pembayaran melalui QRIS. Berikut beberapa poin yang relevan. 1. Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 23/6, PBI 2021 tentang penyelenggaraan sistem pembayaran menyebutkan bahwa QRIS adalah standar pembayaran digital yang harus diterapkan oleh penyedia barang, jasa yang mendukung transaksi non-tunai. Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggara sistem pembayaran wajib menerima pembayaran sesuai metode yang tersedia dan disepakati. 2. Kebijakan QRIS. QRIS adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia untuk memudahkan dan menyamakan sistem pembayaran di Indonesia. Penolakan penggunaan QRIS tanpa alasan sah dapat dianggap menghalangi akses masyarakat terhadap pilihan pembayaran yang diatur resmi. 3. Tindakan yang dapat diambil. Lapor ke Bank Indonesia. Anda dapat melaporkan penolakan tersebut melalui kanal pengaduan BI di www.bi.go.id. Hubungi Pertamina Patra Niaga, karena SPBU 31 biasanya beroperasi di bawah Pertamina. Anda dapat meminta klarifikasi terkait kebijakan internal mereka. Otoritas Jasa Keuangan, jika e-wallet Anda terdaftar resmi, tindakan SPBU dapat dilaporkan karena menghambat penggunaannya. Menolak QRIS yang sudah diatur pemerintah dapat merugikan hak konsumen dan menghambat transformasi digital ekonomi. Hal ini patut ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Penolakan total terhadap QRIS e-wallet oleh SPBU tertentu bisa mencerminkan masalah koordinasi atau kurangnya penegakan regulasi oleh pemerintah. Beberapa alasan mengapa situasi seperti ini bisa terjadi mungkin mencakup: 1. Kurangnya pengawasan regulasi. Pemerintah melalui Bank Indonesia telah mendorong penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital standar. Namun, jika ada penyedia jasa yang menolak penggunaannya, ini bisa jadi karena kurangnya pengawasan atau penegakan hukum terhadap aturan yang sudah berlaku. 2. Minimnya sosialisasi. Bisa jadi pihak SPBU atau pengelola tidak mendapatkan edukasi cukup mengenai pentingnya menerima QRIS atau tidak memahami konsekuensi penolakan metode pembayaran yang sah. 3. Kebijakan internal yang tidak selaras. Penolakan QRIS seringkali disebabkan oleh kebijakan internal pihak SPBU, yang mungkin merasa penerapan sistem pembayaran digital membawa biaya tambahan operasional atau teknis yang tidak mereka inginkan. 4. Kurangnya akses teknologi atau infrastruktur. Beberapa lokasi SPBU mungkin tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet stabil, sehingga memilih untuk menolak metode pembayaran digital. Harapan bagi pemerintah. Pengawasan ketat. Pemerintah perlu memastikan setiap SPBU atau penyedia jasa mematuhi regulasi penerapan QRIS. Peningkatan infrastruktur. Memastikan setiap wilayah memiliki akses internet dan teknologi yang memungkinkan transaksi digital. Sanksi tegas. Memberikan sanksi kepada penyedia jasa yang menolak metode pembayaran resmi untuk melindungi hak konsumen. Transparansi dan respons cepat. Pemerintah perlu terbuka atas masalah ini dan segera bertindak untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Sebagai masyarakat, Anda berhak menuntut keadilan atas layanan publik yang tidak sesuai regulasi. Pemerintah harus mendengar keluhan seperti ini untuk menciptakan sistem yang lebih baik.